Tria nih saya minta waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol terkait supervisinya akan kita lakukan di kelas Ibu. Oke, nah Ibu Tria ini kan seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu Tria. Tujuan dari supervisi ini, kita ini akan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dari Ibu Tria. Jadi ada yang perlu ditakutkan atau dicemaskan, kita santai-santai aja ya Bu ini ngobrolnya. Nah, saya punya beberapa pertanyaan kepada Bu Tria terkait persiapan yang sudah Ibu lakukan menjelang supervisi kita nanti. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, sebelum kita mulai kan, apa sih yang diharapkan dari obrolan kita sekarang ini? Saya berharap nantinya setelah melakukan obrolan ini ada solusi untuk saya dan juga masukan dari Bu Liza untuk saya supaya saya bisa memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas. Nanti kompetensinya juga akan ada yang dikembangkan gitu ya. Oke, baik Bu. Nah, ini kalau boleh saya tahu, besok tuh materinya akan diajarkan di kelas, materi apa ya Ibu? Besok itu kebetulan dengan mapel pendidikan Pancasila, yaitu materinya tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Di sekolah, oke, berarti ada hak dan kewajiban gitu. Nah, untuk belajar ini tujuan dan pembelajarannya apa? Tujuan dan pembelajarannya itu saya mau meningkatkan karena di siswa saya itu ada siswa yang tidak berani untuk tampil percaya diri atau menyampaikan pendapatnya. Jadi saya mau siswa saya nanti dia berani untuk menyampaikan pendapatnya, dan ada siswa mungkin nanti yang mungkin tingkat pemahamannya itu berbeda-beda ya Bu ya, karakter itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat pemahamannya. Jadi saya mau nanti pembelajaran saya itu berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi berarti kegiatan-kegiatan di kelasnya nanti akan seperti apa? Kegiatan itu nanti saya akan mencoba menyiapkan media belajarnya, lalu ada video, poster, dan beberapa permainan kecil. Ada permainan gitu ya, biar lebih seru dan lebih aktif ya. Oke, ya biar lebih seru. Ini kayaknya seru juga di perencanaannya udah seru. Nah, jadi sehubungan dengan itu sekarang persiapan yang sudah ada apa saja Ibu? Persiapannya saya awali dengan mempersiapkan modul aja, media pembelajaran, dan juga LKPD yang akan saya pakai di kelas. Oke, berarti ini udah hampir lagi proses ya. Udah lengkap insya Allah ya. Nah, jadi saya jadi gak sabar juga sebenarnya mau masuk kelas Putria nih. Nah, jadi sehubungan dengan hal itu, ini kan udah nyiapin banyak nih modul ajar, LKPD segala macam. Ada nggak kesulitan atau hambatan yang Ibu hadapi? Kalau untuk kesulitan pasti ya ada hambatan. Mungkin nanti saya butuh bantuan beberapa teman karena sejawat yang bisa membantu saya. Kita mungkin Bu Liza bisa membantu ya yang sudah berpengalaman. Insya Allah kita usahakan sama-sama nih. Jadi hambatannya tadi di mana Ibu? Kalau dari segi pembelajaran itu anak-anaknya ada yang kurang aktif. Ada yang anak-anak yang memang dia itu mau langsung menjawab ketika kita bertanya, tapi ada anak yang mungkin dia nggak mau kalau kita nggak tunjukkan dulu, abang yang jawab ya, mungkin masih kurang dari segitunya. Nah, untuk menghadapi hambatan itu gitu ya, tantangannya tadi, strategi apa yang sudah Bu Tria persiapkan nih untuk bisa diterapkan besok di kelas? Yang udah saya rencanakan, karena tipe pembelajaran anak saya di kelas itu kan berbeda-beda. Jadi saya berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, berarti strateginya akan menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Nah, untuk menyiapkan strategi itu agar bisa menerapkannya lebih baik lagi, Bu Tria butuh bantuan siapa? Itu mungkin saya butuh kolaborasi dengan teman sejawat saya, bisa membantu mungkin nanti di mana kurang saya dibantu untuk lebih baik lagi mungkin ya. Oke, ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan kita minta bantuan sama-sama gitu ya. Oke. Nah, tadi itu sudah pertanyaan tentang persiapan yang akan kita lakukan untuk di kelas. Ini pertanyaannya sekarang untuk Bu Tria. Nah, dari kegiatan yang akan kita lakukan, Bu Tria ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Tria kembangkan dan Ibu Tria ingin saya amati saat supervisi kita hari ini gitu? Saya mau mengembangkan itu potensi profesional saya sebagai seorang guru, lalu tingkat emosional saya, lalu juga satu lagi apa ya,
emosional dalam pembelajaran. Jadi saya bisa mengontrol nanti bagaimana cara saya memberikan materi kepada anak-anak saya. Gitu. Berarti ada kompetensi profesional, sosial, dan Iya. kepribadian gitu Iya. ya. Jadi itu yang mau dikembangkan. Insya Allah ya Bu, kita usahakan nih, nanti saya bantu lihat saat di kelas. Nah jadi strateginya ini kan udah ada nih, mau mengembangkan ini pada saat kegiatan nanti, berarti dengan cara apa nih akan menonjolkan kompetensi profesional tadi kan, sosial sama kepribadian, nanti ditonjolkan seperti mana? Nanti di teknik pembelajarannya, strateginya akan dimunculkan sesuai dengan pembelajaran yang saya ambil tadi metodenya. Oke, berarti kita sesuaikan dengan pembelajaran diferensiasi Iya. yang tadi. Oke, baik Bu Tria, ini strateginya udah ada, apa-apa saja yang dipersiapkan juga udah lagi jalan nih ya, insya Iya. Allah udah akan siap. Oke, saya harap besok jadi lancar nih apa Insya yang kita Allah. pengenkan, seperti yang kita harapkan, insya Allah dapat berjalan lancar, dan semua hal-hal yang sudah kita rencanakan ini bisa kita jalani dengan baik gitu ya. Nanti setelah supervisi akademik di kelas Ibu Tria, saya juga berharap kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Insya Allah. untuk sebagai umpan balik gitu ya, apa yang sudah benar atau apa yang sudah diterapkan atau yang belum gitu ya. Nanti kita cross check lagi bareng-bareng ya Ibu. Baik. Terima kasih banyak Bu Tria untuk hari ini, waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya, padahal nih agak mepet ya waktunya, lagi Iya, sibuk juga ya, kebetulan ya. lagi banyak kerjaan juga ya. Oke, tapi kalau begitu alhamdulillah ada waktu untuk kita ngobrol sebentar begitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Tria, saya doakan yang terbaik untuk besok kegiatannya. Kami juga berterima kasih nih sama Bu Liza dan meluangkan waktu untuk saya. Mungkin ada solusi supaya perbaikan lagi nanti di pembelajaran saya. Insya Allah nanti setelah kita lihat kegiatan di kelas, kita akan ngobrol lagi di pasca itu. Insya Allah ada apa tuh masukan atau umpan balik supaya kita lebih baik ke depan. Oke, terima kasih Bu Tria. Kita akhiri ya obrolan kita hari ini. Makasih loh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar seperti biasanya. Sudah sarapan? Ada yang belum. Pagi jam istirahat kita sarapan. Ya? Ada sarapan dulu di pagi? Alhamdulillah. Ada sikat gigi? Kenapa kita perlu sikat gigi? Dia nggak mau nafas. Kenapa kak gigi? Ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sikat gigi itu kewajiban atau hak kita? Ya, sikat gigi itu adalah kewajiban kita. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan belajar materi apa di pelajaran pendidikan Pancasila? Apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu harus mengabsen dulu ya, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir hari ini. Yang Ibu panggilkan namanya, angkat tangan kanannya, ya. Oke. Aisyah Afrika, Al-Habib Pratama, Asyifa Ramadhani, Asta Alahya, Bella Alfaza Asyifa, Danisha Asyifa. Kalau kita baca dari sini, nah itu adalah sesuatu yang dimiliki dan bisa dituntut oleh individu atau kita masing-masing, seperti hak untuk hidup atau berpendapat. Nah, contohnya apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya itu ya, setiap siswa itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk belajar dengan
ke-6. Punya nggak H itu? Kita semua di kelas ini, apakah memiliki H itu? Memiliki? Iya, semua siswa di kelas 4B ini memiliki hak untuk bisa belajar di dalam kelas dengan kondisi yang tenang dan nyaman. Apakah cuma satu orang aja? Enggak, semuanya sama haknya. Ya. Nah, membaca buku. Ya, buku di mana yang kita baca? Di perpustakaan. Boleh menggunakan ya. Oke, dah. Ini sudah hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Sekarang kalau di rumah, apa kewajiban kita di rumah sebagai seorang anak? Membantu ibu atau ayah, atau membantu orang tua. Lalu apa lagi kewajiban kita di rumah? Menjaga adik. Boleh. Apa lagi? Membantu memasak. Boleh. Apa lagi? Ayo. Contohnya, siswa itu wajib mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ini kewajiban siapa? Kita itu siapa? Iya, semua siswa yang ada di kelas ini. Apakah cuma Bang Umam aja yang berkewajiban seperti itu? Atau Kak Asyifa aja yang punya kewajiban seperti itu? Atau cuma kelompok ini aja, kelompok satu aja yang punya kewajiban untuk belajar dengan tertib dan mengikuti aturan? Iya? Tidak. Lalu siapa? Iya, semua kita itu memiliki kewajiban yang sama. Video diperhatikan dengan baik dan disimak dengan seksama ya. Nanti akan ada pertanyaan setelahnya. Nah, ini ya ada sedikit penjelasan tentang hak dan kewajiban. Setelah itu akan ada video, jadi disimak dulu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Udah pagi. Aku beresin tempat tidur dulu, setelah itu sholat subuh deh. Ada yang perlu bantu enggak? Ada, Bun. Tolong bantuin Mama potongin wortelnya ya. Hari ini Mama masak sop ayam basah. Asli, masak sop ayam basah kesukaan aku. Oh iya, Bun. Setelah kamu selesai potong-potong wortelnya, tolong bantu Mama nyiram bunga ya. Udah 2 hari belum disiram. Yang udah kalian perhatikan tadi, kira-kira ada nggak hak dan kewajiban yang dilakukan oleh teman kita yang ada di video tadi? Ada. Itu hak dan kewajiban di mana? Di sekolah kah? Atau di rumah? Apa saja kewajiban yang sudah dia lakukan di rumah? Menjaga adik. Ya. Ayo, ibu yang mau menjawab angkat tangannya. Ya, suaranya kedengaran keras. Yang keras ya suaranya ya. Coba Kak Rizkia. Membantu ibu. Oke, coba Bang Nabil. Meminta uang. Itu kewajiban atau hak? Nah, itu hak. Ini kewajibannya dulu. Kewajiban yang dilakukan. Ayo Mbak Aisyah. Membersihkan tempat tidur. Itu kewajiban ya. Coba langsung masing-masing buka. Lihat sendiri, baca. Ya, nggak usah lihat punya kawan. Paham ya? Nah, itu mau melempongnya Kak Asyifa dulu. Anda satu seorang. Silakan dibuka, lihat. Hati-hati. Hati-hati.
Ibu, ini kemana ya kita? Silahkan cari sendiri posnya di mana. Yuk, silakan. Yang merasa dia hak, oh kalimat saya hak di rumah nih, silakan ke belakang. Oh punya saya hak di sekolah ini, silakan kemari. Ya, langsung cari posnya masing-masing. Silakan berdiri di kelompok posnya masing-masing. Aisyah, di mana kira-kira? Cari sendiri, yuk. Mau di mana? Kak, menurut kalimat kakak di mana? Cari terus posnya. Silakan. Yuk, ibu mau lanjut ke kelompok yang lainnya. Silakan Kak Syakila. Hah? Bingung nggak? Sekarang ibu mau cek apakah sudah benar pos kalian di situ sesuai dengan kalimat yang kalian pegang. Dan ibu mulai ya. Halo Syokas. Syokas, dengar ibu? Kenapa nggak bisa tertik ya? Kenapa nggak mau dengar dengan saya? Kenapa? Nggak boleh kita begitu, ya kan? Kenapa berdiri sendiri ya? Kenapa dorong-dorong? Udah, ini aja. Kita buat bahasanya. Yang nggak dorong-dorong. Dah, jelaskan. Dah, jangan selalu kita di belakang. Dah, coba kemari. Depan. Ini nggak ada lagi dorong-dorong kan? Ya, kamu. Dah. Kak Syafira, boleh ke depan sini. Oke, Bang Arfan, silakan berdiri karena kembali. Udah, sekarang silakan kalian bacakan. Ibu akan menentukan apakah benar atau tidak sesuai tidak dengan pos kalian masing-masing. Kalau salah, silakan menemukan posnya yang tepat. Ya, kalau salah masuk rumah, salah masuk pos nih. Silakan cari pos yang tepat. Dan dimulai dari punya Ashifa. Coba baca Kak Ashifa. Bertanya dan mengeluarkan pendapat di kelas. Apakah itu hak atau kewajiban di sekolah? Ya. Hah? Ya, benar. Tidak betul pos kakak. Kak Aisyah. Ya, betul. Hak. Coba, coba. Tiap-tiap kelompok. Nah, saja. Dan menuliskan setiap kalimat yang sudah ada di masing-masing kalian. Tuliskan di kertas ini. Nanti ibu mau kalian presentasi ke depan. Ya, silahkan ditulis oleh satu orang perwakilan di kelompoknya. Mau duduk di kelompok mana? Ibu tentukan aja. Kelompok ini duduk di sini. Satu, dua, tiga, empat, konsentrasi. Ya, kayaknya ini udah sedikit nggak konsentrasi lagi karena udah siang ya. Oke, kalau gitu kita tes bikin dulu. Ya, tes bikin dulu biar tambah semangat biar kompak lagi. Ya. Silakan abang dan kakak berdiri di dekat kursinya masing-masing. Berdiri di dekat kursinya masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu tidurkan
ini, lalu di sebelahnya ada hak dan kewajiban. Nanti kalau menurut kalian bunyi dari kalimat ini adalah termasuk hak di rumah, berarti conteknya di hak. Ini kan ada apa nih? Kolomnya nanti ada hak, ada kewajiban.